Rombak total, regenerasi dimulai. Mengenal lebih dekat 32 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. PSSI buka suara dengan tegas soal sanksi AFC yang mengejutkan. Sumarji pastikan, federasi siap patuhi aturan demi nama baik sepak bola Indonesia. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Rombak total, regenerasi dimulai. Mengenal lebih dekat 32 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Selamat datang kembali di Rumah Bola IDN, tempat di mana setiap update sepak bola selalu segar dan penuh semangat. Hari ini, kita akan membahas profil lengkap dari 32 pemain yang akan mengenakan jersey Timnas Senior Indonesia dalam pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis pada agenda FIFA Series 2026 yang akan berlangsung tahun ini. Seperti yang sudah ramai diperbincangkan, pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hetman, telah mengambil langkah berani dengan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap skuad senior kita. Sebanyak 32 surat panggilan resmi sudah tersebar ke berbagai klub, menandai babak baru persiapan menuju FIFA Series 2026. Sumarji, Ketua Badan Timnas (BTN), juga menyampaikan bahwa di antara nama-nama tersebut terdapat 8 wajah baru dari Liga 1 Indonesia yang siap menunjukkan taringnya dan meningkatkan kualitas tim Garuda. Menurut Sumarji, perubahan ini bukan sekedar pergantian strategi, melainkan revolusi besar yang menyentuh susunan pemain. Dengan kepemimpinan John Hetman, fokus utama kini adalah regenerasi, yang berarti berbagai pemain senior mungkin tidak lagi masuk dalam skema baru. Sebaliknya, peluang luas terbuka bagi talenta muda berbakat untuk menembus level internasional, memperkuat dan menyegarkan skuad. Jadi, mari kita simak siapa saja 32 pemain yang berkesempatan besar dipanggil oleh John Hetman untuk membawa harum nama Indonesia di FIFA Series 2026. Di posisi kiper, Martin Pas tampil sebagai sosok andalan. Pria berusia 27 tahun dengan tinggi 192 cm dan kini berkiprah bersama Ajax Amsterdam dengan nilai pasar sekitar 31,21 miliar rupiah. Berikutnya, Emil Audero yang berusia 28 tahun dan juga setinggi 192 cm bermain untuk Cremonese di Serie A Italia dengan nilai pasar mencapai 5,62 miliar rupiah. Selanjutnya kita mengenal Hernando Ari, kiper muda 23 tahun dengan tinggi 178 cm dari klub Persebaya Surabaya yang memiliki estimasi nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Ada pula Nadeo Argawinata, penjaga gawang 28 tahun dengan tinggi 187 cm, bermain di Borneo FC. Nilai pasarnya sekitar 5,65 miliar rupiah. Beralih ke area pertahanan, Kevin Dix menjadi andalan di posisi bek kanan, berusia 28 tahun dan tingginya 186 cm. Saat ini ia membela Mönchengladbach dan memiliki nilai pasar 86,91 miliar rupiah, nilai yang fantastis. Justin Hubner muncul sebagai bek tengah muda berusia 21 tahun, tinggi 187 cm, membela Fortuna Sittard dengan nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Jidus Aido juga pemain belakang tengah, berusia 25 tahun dengan tinggi 190 cm, berasal dari São Paulo FC dan memiliki nilai pasar mencapai 130,6 miliar rupiah. Wow, ini superstar masa depan. Di lini tengah, Ivar Jenner, pemain 21 tahun berdiri dengan tinggi 186 cm, bermain untuk Jong Utrecht dan bernilai 5,21 miliar rupiah. Lalu ada Mauro Ziltra, striker muda 20 tahun dengan tinggi 188 cm yang kini membela Persija Jakarta dan memiliki nilai pasar 1,3 miliar rupiah.
Milano Jonathan juga menjadi penyerang menjanjikan, berusia 20 tahun, tinggi 178 cm dari FC Utrecht dengan nilai pasar 15,64 miliar rupiah. Rafael Struijk di posisi sayap kiri, berusia 22 tahun dengan tinggi 185 cm dari Dewa United, punya nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Kelvin Verdonk, bek kiri berusia 28 tahun dan tinggi 174 cm, membela Los Lila FC dengan nilai pasar 43,45 miliar rupiah. Bek kok mahal banget? Dalam lini pertahanan tengah, Rizky Ridho berusia 23 tahun, tinggi 183 cm dari Persija Jakarta dengan nilai pasar 9,56 miliar rupiah, siap menjaga kokohnya benteng tim. Sandy Walsh, bek kanan veteran 30 tahun, tinggi 183 cm dari Buriram United, memiliki nilai pasar 13,91 miliar rupiah. Sayap kanan muda Ardrian Wibowo, 19 tahun, tinggi 182 cm, bermain di Los Angeles FC dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Dinon Jam, bek kiri berumur 25 tahun, tinggi 177 cm dari Go Ahead Eagles, bernilai 31,29 miliar rupiah. Turut ambil bagian membangun pertahanan solid, striker Ole Roman, berusia 25 tahun, tinggi 185 cm dari Oxford United, bernilai 20,86 miliar rupiah. Jelu Pessi, gelandang bertahan 32 tahun dengan tinggi 180 cm dari Los Lomal FC, punya nilai pasar 4,35 miliar rupiah. Nathan Chuan di posisi bek kiri 23 tahun, tinggi 182 cm dari Widem 2 FC, nilainya 6,8 miliar rupiah. Sayap kanan Yangkep Sayuri, berusia 27 tahun, tinggi 171 cm, bermain di Malut United dengan nilai pasar sama, 6,8 miliar rupiah. Eliano Ranger, gelandang serang 24 tahun, tinggi 168 cm dari Persi Bandung, punya nilai 10,43 miliar rupiah. Egy Maulana Fikri, sayap kanan 25 tahun dan tinggi 171 cm, juga dari Dewa United, nilai pasar sekitar 6,85 miliar rupiah. Ricky Kambuya, gelandang tengah 29 tahun dengan tinggi 174 cm, berafiliasi di Dewa United dengan harga pasar 5,65 miliar rupiah. Ragnar Orat Mangun, sayap kiri berusia 27 tahun, tinggi 181 cm dari Dender FC, memiliki nilai pasar 10,43 miliar rupiah. Penyerang muda Jen Revens, berusia 20 tahun, tinggi 187 cm dari Bali United, punya nilai pasar 1,3 miliar rupiah. Elkan Bagot, bek tengah setinggi 195 cm dan berusia 23 tahun dari Ipswich Town FC, bernilai 3,48 miliar rupiah. Mihailger, bek tengah usia 24 tahun, tinggi 185 cm dari Twente FC dengan nilai pasar 69,53 miliar rupiah. Jadi pemain bertahan mahal lainnya dalam daftar. Axel Runtuk Kahu, striker 27 tahun, tinggi 179 cm dari Persija Jakarta, bernilai 3,46 miliar rupiah. Doni Tripamungkas, sayap kiri muda 21 tahun, tinggi 176 cm dari Persija Jakarta, dihargai 3,48 miliar rupiah. Dion Malih, bek tengah berumur 20 tahun, tinggi 188 cm dari Persi Bandung, juga masuk radar. Terakhir, Kakang Rudianto, bek tengah 23 tahun, tinggi 185 cm dari Persib Bandung dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah. Serta Beckham Putra, sayap kanan 24 tahun, tinggi 173 cm dari Persib Bandung, membanggakan nilai pasar 6,68 miliar rupiah. Dengan komposisi yang jauh lebih segar dan penuh talenta menjanjikan, Timnas Indonesia siap melangkah ke babak baru yang penuh tantangan dan harapan. Ingat,
regenerasi bukan sekedar pembenahan fisik atau taktik, melainkan juga wujud harapan kita terhadap masa depan sepak bola tanah air. Mari kita dukung penuh langkah muda-muda ini agar Garuda mampu terbang tinggi dan membawa kebanggaan untuk bangsa. Bagaimana tanggapan Anda tentang skuad baru ini? Yuk bagikan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. PSSI buka suara dengan tegas soal sanksi AFC yang mengejutkan. Sumarji pastikan federasi siap patuhi aturan demi nama baik sepak bola Indonesia. Jakarta. Setelah terusik oleh kabar yang menggemparkan di jagat sepak bola nasional dan internasional, akhirnya Ketua Badan Tim Nasional yang juga jadi sosok kunci di tubuh PSSI, Bapak Sumarji, angkat bicara secara resmi dan lantang memberikan klarifikasi terkait kabar mengejutkan bahwa PSSI telah dijatuhi sanksi oleh otoritas tertinggi sepak bola Asia, yakni Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Sanksi tersebut berkaitan langsung dengan insiden administratif dalam pertandingan internasional Timnas U23 Indonesia yang terjadi pada tahun lalu. Meski sanksi ini muncul di saat momen krusial persiapan Timnas Senior Indonesia menyongsong FIFA Series 2026, PSSI dengan penuh kesungguhan menyatakan komitmennya yang tak bisa ditawar untuk selalu transparan, terbuka, dan tetap patuh melaksanakan seluruh aturan serta kewajiban administratif sesuai regulasi yang diberlakukan oleh AFC. Pengumuman yang cukup menghebohkan ini menyebutkan bahwa PSSI dikenakan denda administratif sebesar 1.500 USD, yang apabila dikonversikan ke rupiah, nilainya mencapai kisaran 25 jutaan. Sebuah nominal yang tentu saja bukan hal sepele di mata lembaga organisasi sepak bola paling berpengaruh di Asia. Informasi resmi terkait keputusan ini diresmikan melalui Komite Disiplin dan Etik AFC pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2026, membuat banyak pihak menyoroti proses dan alasan di balik pemberian sanksi tersebut. Tindakan yang dijatuhkan oleh AFC merujuk pada pelanggaran pasal 11.15 dalam regulasi mereka yang mengatur secara ketat perihal mekanisme dan prosedur penggelaran serta pelaporan pertandingan internasional antar federasi. Permasalahan ini bermula dari kelalaian PSSI saat terlambat mendaftarkan laga uji coba penting Timnas Indonesia U23 menghadapi Mali pada bulan November 2025. Bagi AFC, keterlambatan ini bukan sekedar kesalahan kecil, melainkan pelanggaran serius yang menunjukkan ketidakteraturan administratif sehingga memaksa Federasi Sepak Bola Indonesia untuk menerima konsekuensi berupa penalti resmi berupa denda uang yang dijadikan peringatan keras agar kedepannya lebih berhati-hati dalam pengelolaan urusan administratif pertandingan internasional. Penggalian informasi secara mendalam oleh PSSI mengenai sanksi dan respons resmi federasi. Menanggapi kabar yang mulai viral dan menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter dan media nasional, Sumarji dengan penuh kewaspadaan dan profesionalisme menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk melakukan investigasi dan pendalaman data agar mendapatkan informasi lengkap dan akurat tentang sanksi ini secara menyeluruh. Sampai saat ini, dirinya mengungkapkan bahwa belum ada laporan resmi yang disampaikan oleh Departemen Internasional PSSI yang menangani administrasi pertandingan internasional terkait pemberian hukuman dari AFC. Saya ingin lebih dulu memastikan fakta dan kebenaran perihal sanksi ini. Sampai detik ini, saya sendiri belum menerima laporan apapun dari Departemen Internasional PSSI mengenai persoalan ini. Jadi saya akan melakukan cek ulang dan komunikasi internal agar informasi yang kita sampaikan benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Terang Sumarji dengan tegas dan penuh keseriusan, menunjukkan bahwa federasi tidak main-main dalam menyelesaikan masalah ini. Lebih jauh, Sumarji juga memberikan komitmen tak tergoyahkan bahwa apabila denda resmi tersebut benar diterapkan oleh AFC kepada PSSI, maka pihaknya dengan penuh tanggung jawab siap untuk memenuhi kewajibannya tanpa menunda demi menjaga nama baik sepak bola Indonesia di kancah internasional.
Kesiapan penuh Timnas Indonesia menyambut FIFA Series 2026. Sanksi tak mempengaruhi semangat dan strategi maju skuad Garuda. Yang menarik perhatian publik selanjutnya, sanksi denda ini justru keluar di saat momen sangat strategis dan penting bagi Timnas Indonesia yang tengah bersiap tempur secara intensif menghadapi gelaran FIFA Series 2026 yang bakal dihelat megah di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada bulan Maret 2026 mendatang. Namun demikian, PSSI dengan yakin dan tegas memastikan bahwa sanksi ini sama sekali tidak akan menjadi penghalang atau gangguan berarti dalam proses persiapan matang yang sudah disusun oleh tim pelatih serta seluruh elemen timnas. Sebagaimana yang sudah diketahui publik luas bahwa FIFA Series 2026 kali ini akan menjadi ajang pertarungan sengit 4 negara terbaik dari konfederasi yang berbeda-beda yang dipastikan siap berkompetisi di panggung bergengsi ini. 4 tim yang akan bertarung dan menjadi pusat perhatian tidak lain adalah Bulgaria, Kepulauan Solomon, St. Kitts and Nevis, dan tentu saja tuan rumah kebanggaan kita, Timnas Indonesia. Di babak awal turnamen yang penuh tensi dan antusiasme itu, Timnas Indonesia akan menantang perlawanan sengit dari St. Kitts and Nevis bertempat di venue ikonik SGBK pada 27 Maret 2026 mendatang. Kemenangan di laga pembuka ini tentu menjadi tiket emas bagi skuad Garuda untuk melaju ke partai puncak. Di partai puncak nanti, mereka akan menghadapi pemenang dari duel keras antara Kepulauan Solomon kontra Bulgaria yang diyakini akan menjadi pertandingan yang syarat gengsi dan penuh gairah, serta akan menjadi momen tak terlupakan sekaligus pembuktian ambisi besar Timnas Indonesia di panggung internasional.